semua teman-teman dimanapun berada. Selamat datang di channel saya. Hai guys, kami kita berada di masjid teman ya. Sebentar lagi akan menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah bersamaan 23 Masehi. Ya, mungkin pemateri adalah Ustaz Dr. Bukan di Bausi Sabda Nabawi MK Indonesia dari Jakarta. Kita bisa guys. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus Masjid Ar-Rahman dan panitia Maulid yang kami muliakan, Ustadz Dr. Muhammad Hilmi Firdausi ST AKMSC. Hadirin undangan yang berbahagia, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi karena hingga pada malam hari ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam serta kesehatan dan dimudahkan langkah kita untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah atau 2023 Masehi di Masjid Ar-Rahman Nunukan, di mana kehadiran kita pada saat ini tak lain hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah kekuatan iman dan ketakwaan kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'at, dan mudah-mudahan akan sampai kepada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Muhammad Hilmi Firdausi yang akan menyampaikan tausiah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema sarana memperdalam rasa cinta pada Rasulullah dengan meneladani sifatnya dalam kehidupan. Hadirin yang berbahagia, baiklah untuk mengawali acara kita pada malam hari ini bersama kita dengarkan Maulid Ilahi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Harto dan Sonata SPD. Disilakan.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زدنا علما وارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد المكرمين para ulama, khusus al-mukarram Ustaz Dr. Muhammad Hilmi Firdausi SL Akadesi yang berkenan hadir untuk memberikan tausiah pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم
وصلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبصحبه صلي ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Segenap alim ulama, tokoh masyarakat, warga Kabupaten Nunukan yang insya Allah semua diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, para birokrat, bapak aparat TNI Polri, semua jamaah insya Allah calon penghuni surga. Salam jumpa, salam kenal dengan saya. Sebelum saya mulai ceramah, saya mengetes dulu. Sudah makan malam? Sama. Kita senang ya. Jadi tidak ada alasan Anda keluar cepat karena saya tidak makan malam. Baik, saya mau tes sekarang. Siapa mau masuk surga? Unjuk tangannya yang tinggi. Yang tak unjuk tangan dan masuk surga. Makan bukan semua mau surga. Jangan tinggi-tinggi kasihan sekali. Yang mau ke surga sekarang juga rumah. Sudah siap mau ke surga? Jomblo ya? Ya Allah, insya Allah semua telah masuk surga. Amin. Amin. Kita duduk di sini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia mulia yang cintanya kepada kita dia datang. Hari ini saya pakai shawl sengaja, ini tidak didesain. Memang saya pakai ini. Ada apa di bendera ini? Hari ini saudara-saudara kita sudah 4 hari dibombardir oleh tentara Zionis Israel laknatullah. Sebelum kita mulai masuk ke tema maulid kita, boleh saya minta request satu? Kita bacakan Fatihah yang sangat spesial, khusyuk untuk saudara-saudara kita di Palestina. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau orang cinta pasti memberikan sesuatu kepada yang dicintai. Sejak apa yang Bapak Ibu jamaah sekalian berikan untuk Rasulullah? Selawat doa. Apakah cukup dengan selawat saja? Selawat hanya satu tanda bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Yang paling utama kita mempelajari sikap-sikap Rasulullah SAW. Ini ada yang satu pasien kayaknya. Kalau ya tidak perlu. Baik, oke. Tadi saya dengar ada kisah Rasulullah SAW. Kata-kata tak kenal maka tak malu. Kita kenal dulu sama Rasulullah yang tadi kita mengaku kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia punya berbagai ini. Nasi yang berbagai. Boleh ambil ini. Ada di sini. Coba, saya suka tebak-tebakan. Biarlah antum kalian semua apa lagi. Baik, saya tebak. Saya tanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kapan lahirnya? Ada yang bisa? Senin. Saya cuma nanti saja. Yang sudah sudah saya buat. Saya. Enak. Tidak. Wah, Allah. Takbir. Siapa namanya? Rasulullah kapan lahirnya? 13 Rabiul Awal. Tahu kapan? Tahun berapa? Iya.
Terima kasih ya. Nanti hadiahnya minta kepada dia ya. Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa gajah? Karena pada waktu itu ada pasukan bergajah dari negeri Yaman di bawah pimpinan Raja Abraha. Kenapa mau menyerang Ka'bah? Karena cemburu. Kenapa setiap tahun Ka'bah itu ramai? Kenapa tidak di tempat kami saja di Yaman? Kalau begitu kita hancurkan Ka'bah, orang kawat kita pindah ke Yaman. Begitu ini Abraha. Ketika menyerang Ka'bah dengan pasukan bergajah, Allah untuk melawannya tidak ingin gajah lagi. Pakai burung namanya burung. Begitu dari neraka yang warga semua harus hancur lebur pasukan bergajah. Pada waktu penyerang lahirlah seorang manusia mulia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat dong saya ikut saya. Hafal sirah Nabawiyah ya. Bapaknya Rasulullah siapa? Abdullah. Ibunya Aminah. mainkan guys. Mainkan. Pegang bapaknya. Terus ini ada yang suka. Gimana siap? Siap? Sudah siap? Mana terus? Siap? Ayo, siap? Oke. Orang-orangnya 1, 2, 3. Abdullah namanya Aminah. Ya. Kenapa saya menyanyikan lagu tadi itu bukan sembarang lagu. Itu lagu yang akan terletak di otak kita sebagai bentuk pengenalan sikap kepada Rasulullah SAW. Bapaknya siapa? Abdullah. Ketika lahir masih ada bapaknya? Enggak ada. Langsung menjadi anak yatim. Enggak ada sudah. Dirawat ibunya sebentar saja langsung disusui sama siapa? Seorang wanita bernama Khadijah Sadia. sampai umur 6 tahun ibunya pun meninggal dunia. Selanjutnya dirawat oleh kakeknya. Siapa namanya? Abdul Talib. Berapa tahun? Hanya 2 tahun saja. Selanjutnya dirawat oleh paman tercinta bernama Abu Talib. Umur 12 tahun Rasulullah Muhammad SAW sudah menjadi seorang pedagang ekspor impor. 12 tahun menjadi pedagang ekspor impor. Anak kita 12 tahun ngapain? Dan gadget. Main legend Pak. Main PUBG betul. Mabal sama bapaknya jadi siapa? Muhammad muda 12 tahun menjadi seorang profesional pedagang sehingga di usia belasan tahun sudah menjadi seorang kaya raya. Suatu ketika datang seorang wanita pengusaha konglomerat. Kalau laki-laki konglomerat, kalau perempuan apa namanya? Konglomerat.
Jordania, Palestina, Masya Allah. Muhammad 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun, sampai 20 tahun beliau berdagang di Syam, bolak-balik Mekah Syam, memperdagangkan hartanya, barang-barangnya Khadijah, sampai pulang ke Mekah membawa untung yang luar biasa. Khadijah pecah Islam. Tahu dan tahu? Bukannya Khadijah terkenal oleh seorang pemuda jujur dan luar biasa bernama Muhammad SAW. Lalu beliau anak buahnya Aisyah, siapa namanya Aisyah? Aisyah kalau tanya Muhammad apakah jodoh atau tidak? Tidak. Apa hikmahnya? Perempuan boleh tidak menawarkan diri kepada laki-laki? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Bukan dua, bukan. Asal laki-lakinya memenuhi syarat dan daya fungsi telepon. Kalau telepon Muhammad SAW boleh melakukan diri. Ya. Soleh, akhlak yang baik, agamanya baik, bisa. Ini proses ya Bapak. Yang dilakukan. Sudah menikah. Oh, sudah menikah. Bukan, dia sudah cukup banyak. Andai di sebuah masjid ada imam muda, sekarang sedang tuanya imam muda, hafal Quran, suaranya bagus. Masya Allah, jomblo. Maka ibu-ibu di dalam sana boleh ngaji. Bukan buat ibu, bukan. Pak Imam, tadi kan Pak Imam itu, saya jadi Sulaiman. Sudah jadi kenal. Gitu, boleh menawarkan diri, menawarkan anak kita untuk orang-orang yang soleh. Boleh, bukan juga. Aisyah menawarkan Imam belum. Beliau belum dengan anak-anaknya. Ada dua pamannya yang namanya pertama Hamzah bin Abdul Muthalib, yang kedua Abu Thalib. Itu semua akhirnya Muhammad datang membawa Khadijah melamar Khadijah. Ada yang tahu berapa mahalnya Muhammad muda kepada Khadijah? Ada yang tahu? Saya mau tanya dulu sekarang. Kira-kira kamu muda kepada Muhammad kaya apa miskin? Miskin. Kaya apa miskin? Miskin. Ulangi. Kaya apa miskin? Miskin. Kaya. Pendaftar. Profesional. Makanya beliau memberikan mahar. Berapa jumlahnya dari tahu? 20 ekor unta merah betina terbaik. Jadi unta di depan ada kastanya. Yang paling tinggi itu unta merah betina. Kalau mobil warna merah, hasilnya Ferrari. Ya, unta merah betina 20. Berapa harganya? Ada pengawal dari sini. Unta merah itu harganya 75 sampai 100 juta kira-kira. Itulah 100 juta, 1 ekor. 100 juta kali 20 berapa? 2 miliar. Pemuda, mas kawinnya 2 miliar, uang panainya 2 miliar. Pemuda menurunkan uang mas kawinnya 2 miliar, sanggup kawin, sanggup kita tahu. Terus namanya sendiri. Kemarin saya dari Makassar, sini dalam Indonesia, ada jamaah saya, Ustaz, saya mau hijrah mana? Ke Bandung aja. Kenapa? Di Makassar ini berat saya minta. Saya kerja belum tetap. Lama calon saya. Kasih uang panen begini saja saya nggak tahu. Saya mau keluar Makassar. Saya punya Bandung saja. Katanya wanitanya orang semua. Gitu. Muhammad memberikan mas kawin 20 ekor unta 2 miliar. 2 miliar. Itu suatu cara 2 miliar. Artinya apa? Muhammad
Dapat. Dapat ya? Bungkus ya? Bungkus. Tapi setelah apa lagi isinya dia? Ternyata, tuh, kita tahu berapa harganya? 100 ribu. 100 bisa. Bungkus ya? Bungkus. 300. 300. Apa lagi? Terus Pak, Al-Quran. Berapa harganya? 100 ribu. Cukup lah ya? 400. 400. Apa lagi? Tasbih. Berapa tasbih harganya? 2.000. 20.000. Oke, 20.000. 420.000. Masukkan ke dalam tempat pasir. Plastik kita. Itu 30.000 bungkusannya. 450.000. Untuk modal menikah warga negara Indonesia. Masalahnya kasihan perempuannya. Nanti kalau butuh dijual bekas mahal dan dia beli. Ya. Makanya besok boleh tapi gelasnya satu. Kalau kita kan gelasnya ayah bunda gitu ya, mama, papa, abi, umi. Rasulullah dengan istri beliau gelasnya satu. Kalau Rasul minum, Bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Bisa ini gelas, maka Rasul akan meminum di bibir yang sama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Romantis nggak? Romantis. Makanya besok kalau minum jangan juga buat satu gelas di bibirnya sama. Jomblo jangan dibayangin ya, nanti makan lupa ya. Rasulullah itu minum di satu gelas sama istrinya sebagai satu cinta beliau. Apalagi Rasul itu setiap pulang pengajian subuh selalu disiapkan air gula, teh manis lah kira-kira. Rasul disiapkan teh manis. Kata Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi sama Aisyah radhiyallahu anha disiapkan apa? Teh manis, air manis. Diminum sama Rasul, disisakan setengah buat istri. Selalu seperti itu, menyisakan setengah buat istrinya. Suatu saat Aisyah sedang galau, banyak pikiran, jadi ada error sedikit. Tadinya mau buat teh manis, harusnya dimasukkan gula, ternyata dimasukkan garam. Jadi teh asin. Rasulullah berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Minum seperti biasa. Maka diminum Rasulullah. Dok kali pertama, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh itu air asin apa itu? Apa yang jalan? Terus menyalakan. Aisyah berkata, ya Rasulullah, haus banget. Apa sebegini enaknya teh manis buatanku hari ini, sehingga engkau tidak memisahkannya untukku. Aisyah itu tidak pernah ngambek karena masih muda. Rasulullah gimana sih? Saya nggak bisa laku ya? Kan dia dan aku dibagi. Ini kenapa nggak dibagi? Rasulullah diam-diam diambil gelasnya, dibawa ke dapur sambil bersungut-sungut. Aisyah radhiyallahu anha emang seenaknya kasih teh manis ini sampai aku minta dibagi. Maka dia sedikit kan? Dia coleklah itu gelasnya. Dia jilat tunjuknya. Ya Allah ya Rasulullah, kenapa nggak bilang dari tadi? Ini bukan teh manis, tapi teh asin. Kenapa nggak dihabiskan? Itu kan seperti itu. Aisyah menangis, Rasulullah tertawa. Aisyah, makanya bukan Aisyah. Rasul tidak pernah memanggil istri dengan namanya. Panggilannya dua, Humairah atau Aisyah. Humairah artinya apa? Bibinya yang kemarin lain bapak manggil istrinya apa? Mana bapak istrinya? Sayang. Umi. Kurang bisa manggil ayam bebek itu. Ayam bebek itu manggil kalau bisa jangan. Bagaimana memanggilnya ganti Hajar Aswad? Hajar Aswad. Nggak perlu capek-capek kalau punya Hajar Aswad. Ada di rumah kita. Hajar Aswad namanya. Karena
Rasulullah, Aisyah, jangan anu seperti itu. Tahu nggak kenapa tadi aku minum memakai asin kamu itu? Kata Rasulullah, laki-laki itu, suami itu, kalau ada yang manis, dia bagi berdua sama istrinya. Tetapi sebaliknya, kalau ada yang asin, ada yang pahit, ada yang nggak enak, dia telan sendiri. Itu laki-laki sejati. Gitu ya? Laki-laki itu kalau ada yang enak, dia bagi sama istrinya. Kalau ada yang nggak enak, dia telan sendiri. Jangan kayak bapak. Pas lagi dapat yang enak, dapat duit banyak, yang nikmati bersama siapa Pak? Jangan lupa ya, bersama orang rumah ya Pak ya. Yang enak bawa ke rumah, ada masalah pulang sendiri. Itu namanya gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suami yang romantis. Apalagi ibu-ibu, Rasul itu selalu menggenggam tangan istrinya. Kemana-mana selalu menggenggam tangan istrinya. Karena kata beliau, setiap seorang suami menggenggam tangan istrinya, maka akan luluh dosa-dosa sejati jemarinya. Ibu-ibu saya bertanya, kalau jalan sama bapak, digandeng nggak tangannya? Digandeng nggak tangannya? Bapak, kalau keluar rumah, jalan ke tempat wisata, ini ada mall tidak? Ada. Ya, kemana di situ jalan itu? Kemana? Alun-alun ya. Kalau ke alun-alun, digenggam tidak tangan istrinya. Kalau ke pasar dipegang tidak istrinya. Nah, dipegang. Kalau saya ke pasar, ke mall, dipegang tangan istrinya. Karena kalau tidak dipegang istri kita, bahaya Pak. Kalau ke pasar, dipegang tangan istri kita, itu dia bisa kemana-mana. Nanti ketemu bapak udah bawa cerpen yang banyak ya. Kalau kantong banyak repot. Genggam tangan pasangannya, apa? Sunnah. Apalagi Rasul dan Aisyah itu hobi mabar, nobar. Nonton bareng. Nah, itu nih. Ternyata Rasul dan Aisyah pernah nobar. Belum pernah nobar ya, itu belum ada ya. Nobar. Nonton bareng. Suatu ketika Bilal bin Rabah sedang membawa teman-teman dari Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Habasyah Saudi ya, Habasyah Ethiopia. Orang hitam, betul sekali. Datang bersama para teman-temannya, ya Rasulullah, aku bawa teman-temanku akan menunjukkan kesenian dari Habasyah. Namanya pertunjukan tombak. Boleh nggak? Boleh, silakan. Nanti kau melihat dia aku akan ngomong dengan itu. Gitu kan? Akhirnya dia bersama teman-temannya berkumpul menarik tombak. Rasul dan Aisyah duduk, Aisyah sambil nyender, kepalanya di bawah. Gitu ya? Tapi dia lihat, ini ya nyender, berdua, tonton pertunjukan tombak. Pertunjukan pertama sudah selesai. Gitu ya? Tombak dia terlihat tombak itu selesai. Lalu Aisyah sudah selesai. Bagaimana? Lanjut ya Rasulullah. Bilal terus muter lagi sampai dari tombak. Aisyah sudah selesai. Lanjut ya Rasulullah. Terus sampai 5 kali. Bilal kecapean. Aisyah sudah 5 kali. Emang nggak bosan kata Rasulullah SAW. Apa jawab Aisyah? Ya Rasulullah, sesungguhnya dari yang pertama tadi aku sudah bosan. Terus aku cuma betah bersandar di bahumu. Begitu ya. Besok kalau nonton, bapak sama ibu biasakan nempel kepala di bahunya. Ya, di bahu pasangannya. Kalau jomblo di bahu jalan. Ya, Rasulullah adalah manusia suami baik, romantis. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin yang luar biasa. Saya ngomong tentang pemimpin, boleh ya? Saya nggak kampanye tenang saya, aman, nggak kampanye di sini. Kita mau 2024, kita harus mencari pemimpin yang soleh. Bagaimana pemimpin yang soleh itu? Saya akan menceritakan Rasulullah SAW.
Ayatnya sering kita baca kalau boleh demi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi Masalah. uswatun hasanah. Surah nomor 33 ayatnya 21. Al-Ahzab 21. Asbabun nuzulnya adalah ketika itu sedang perang Khandaq. Apa? Perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang Khalid. Perang Khalid. Perang pertama dalam sejarah Islam adalah perang Khalid. Badar. Siapa yang menang? Umat Islam menang. 313 lawan 1009 orang kafir Quraisy kita menang. Perang kedua apa namanya? Perang Uhud. Ya, perang Uhud. Siapa yang menang? Umat Islam hampir menang. Kalau tidak ada pengkhianatan dari pasukan memanah di atas bukit. Ketika itu umat Islam sudah menang, di bawah sudah sedang berebut apa namanya? Mata rampasan perang. Istilahnya ghanimah. Sedang berebut ghanimah di bawah. Yang di atas milik bawah, di bawah enak nih. Tapi di atas tembak buat mana? Di bawah sedang berebut mereka. Ya sudah kalau begitu kita sudah menang. Mari sama-sama kita turun saja dan nikmati ghanimah itu bersama-sama. Turunlah pasukan pemanah ke bawah, dilihat oleh pasukan musuh. Panglimanya bernama Khalid bin Walid. Ini belum masuk Islam. Ini kesempatan kita untuk memukul Muhammad dan pasukannya. Akhirnya Khalid bin Walid naik ke atas bukit, gantian umat Islam yang sedang berserah orang yang sedang berebut ghanimah dipanah dari atas kocar kacir. Allah pun mengubah itu yang berdarah di tangga. Kocar kacir kenapa? Karena tidak disiplin. Itu Prabowo hampir menang, akhirnya kita kalah. Tapi orang-orang kafir masih mendendam. Kenapa? Muhammad belum mati. Muhammad belum mati. Kita harus membunuh Muhammad. Akhirnya dikerahkanlah 10.000 orang kafir Quraisy dan 2.000 orang Yahudi pengkhianat. 12.000 akan menyerang kota Madinah. Rasulullah bingung, gimana caranya? 12.000 orang, waktu jumlah yang sangat luar biasa. 12.000 orang, bukan kali-kali itu. 12.000 orang. Rasul mengumpulkan para sahabat, bagaimana caranya? Usul 1, usul 2, usul 3, yang diterima akhirnya usul orang Salman dari Persia, namanya Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, kalau di Persia dapat serangan pasukan yang jumlah besar, maka dua caranya. Yang pertama membangun benteng, yang kedua menggali lubang, menggali parit, alias menggali khandak. Diputuskanlah kita akan membangun khandak. Di mana? Di utara kota Madinah. Kenapa utara? Karena bagian selatannya sudah ada bukit-bukit. Barat timur pun ada bukit-bukit sebagai benteng. Yang terbuka hanya bagian utara kota Madinah. Bapak Ibu kalau umur dan kaji nanti minta ziarah ke bekas galian Khalid Khandak. Itu ada di utara kota Madinah. Digali sepanjang 5 km. Pada waktu itu sedang bulan puasa. Madinah sedang paceklik, tidak ada bahan makanan, sehingga para sahabat dan Rasulullah sayurnya hanya seteguk air dan sebutir kurma. Apakah kurmanya dimakan? Tidak. Kurmanya bisa diemut-emut supaya lama habisnya. Seteguk air dan sebutir kurma untuk apa? Untuk berpuasa dan menggali lubang di tengah padang pasir yang sangat kering. Tanah di padang pasir kira-kira seperti apa tanahnya? Keras tidak? Keras, pasir, berbatu. Tapi para sahabat menggali lubang dan Rasulullah SAW orang pemimpin, apakah beliau hanya menyuruh saja? Dari mandor saja? Tidak. Beliau ikut bersama-sama masuk ke dalam lubang. Para sahabat melihat itu sambil bersenandung. Lau qa'adna wan nabi ya'mal lakana minal amal mudallal. Jika sekiranya saja Rasulullah ikut bekerja bersama kita menggali lubang dan kita diam-diam saja, maka kita termasuk orang-orang yang tersesat. Sambil bersenandung
menanggung, hampir selesai bagiannya, ketemu satu batu besar yang tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dipindahkan. Para sahabat Rasulullah, tolong ada batu ini dipecahkan dong, digeser dong, tolong dibantu. Rasulullah mendekati batu tersebut, kembalikan tampak kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Ketika Rasul mengangkat tampaknya, tersingkap bagi beliau. Apa pemandangan yang tampak waktu itu? Para sahabat semua sedang kelaparan. Bulan puasa sahurnya hanya sedikit kurma dan seteguk air. Para sahabat saking laparnya, perutnya diganjal dengan batu. Berapa jumlah batunya? Satu batu. Diganjal untuk menahan lapar. Para sahabat. Karena Rasulullah SAW ketika mengangkat tangannya, tersingkap bajunya, tampak di beliau ada dua batu. Artinya Rasulullah adalah manusia yang paling lapar saat Allah. Para sahabat bertanya, ya Allah, pemimpin kami, Rasul kami kelaparan ya Allah. Ada seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Jabir langsung lari ke rumahnya, pulang ke rumah. Istriku, kita mengatakan makanan apa? Aku tidak tega melihat perut kelaparan. Perutnya diganjal dengan dua batu. Apa kata beliau? Wahai suamiku, aku hanya sudah segenggam gandum dan anak kami terus yang kecil itu. Baik, itu segenggam gandum kamu olah menjadi roti. Anak kambing akan aku potong, aku buat jadi gulai kambing. Roti plus gulai kambing, apa namanya? Roti, gulai kambing, roti canai. Ya, di Malaysia itu roti canai. Roti dan kambing. Karena cuma sedikit, dapatnya 3 potong roti, 3 potong roti canai kambing. Ya, 3 potong pas untuk siapa? Untuk Jabir, untuk istrinya, dan untuk Rasulullah SAW. 3 potong saja. Jabir senang kembali ke tempat penggalian, mendekati Rasulullah SAW sambil berbisik-bisik. Ya Rasulullah, alhamdulillah di rumahku ada kesediaan makanan. Yuk ke rumahku. Aku akan menjamu ya Rasulullah, tapi tolong jangan berisik. Jangan bilang-bilang sama yang lain, cuma ada 3 porsi. Hari itu ada 3.000 orang sedang tinggal di rumah. Rasulullah SAW mengucapkan jazakumullah khairan kepada Jabir, beliau berlimpah. Wahai sahabatku, berhenti menggalinya. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebentar lagi kita akan ditraktir makan. Kita akan dijamu makan oleh saudara kita Jabir bin Abdullah. Allahu Akbar. Bilang enggak makan, Pak. Mau makan enak. Allahu Akbar. Kita akan Jabir. Kita bahagia kecuali Jabir. Jabir ngomong begini, Rasulullah, tadi kan sendiri aja. Kenapa teriak-teriak begitu? Itu 3.000 orang. Di rumahku cuma ada 3 potong. Bagaimana sih? Tenang gimana? Sudah tenang. Kan sahabat jalan. Oh, sambil bersenandung, menuju ke rumah Jabir. Semua bahagia. Seperti Jabir. Berkala ini masuk dalam rumah suamiku. Kenapa kamu bangkai seperti itu? Dia di luar. Wah, banyak kamar. Itu seluruh kerjaannya. Sudah tenang. Mana untuk kalian? Ini Rasulullah. Roti 3 roti. 3 roti canai. Ya, masukkan ke dalam baskom begitu ya. Tempat dengan kainnya. Baik. Sudah. Jabir istri duduk sini. Biar aku langsung yang akan melayani umatku dengan tanganku. Rasulullah langsung melayani dengan tangan dia. Para sahabat siap dengan Rasulullah. Sudah apakah sudah Muhammad dan juga lapar juga. Oke, masuk 10 ya. Siap pada Rasulullah. 10 akan masuk. Masuk 10. Orang yang masuk silahkan makan, ambil. Tapi jangan ikut ya Rasulullah. Selamat satu. Selesai. Ini yang belum
Siapin pakai demo. Habis. 10 kedua masuk ya, 10 kedua masuk, 10 ketiga masuk, 10 keempat masuk, sampai 3.000 orang semuanya menang. Terakhir dibuka penutupnya, 3 roti tadi masih utuh. Jadi silakan. Apa hikmahnya? Pemimpin itu kalau lapar, dia lapar duluan. Bahkan dia orang yang paling lapar. Itu benar. Jangan pemimpin rakyat yang lapar, pemimpinnya kenyang. Betul? Biasa dari pemimpin yang seperti itu. Ketika rakyatnya lapar, pemimpinnya harus lapar. Rasulullah diganjal dengan buah. Ketika sahabatnya kenyang, Rasulullah kenyang juga tapi paling lapar. Jangan dibangun. Pemimpin sekarang kenyang dan duluan dan jauh lapar. Bukan di sini jauh ya. Di sini insya Allah. Enggak dia ngomong sama aja. Gitu ya. Rasulullah SAW adalah manusia mulia, pemimpin mulia yang akhlaknya sangat luar biasa. Hikmah buat kita nanti 2024 ini pemimpin yang soleh. Yang soleh bukan mendadak soleh. Nah, hati. Karena menjelang pemilu biasanya banyak orang mendadak. Ini kalau di Jakarta, kalau di tempat kami itu menjelang pemilu biasanya banyak politisi mendadak. Contohnya bagaimana? Misalnya contoh Jakarta ya, di Jawa ya, di sini khususnya saya nggak tahu seperti apa. Kalau di Jawa sana biasanya menjelang tahun-tahun politik maka para politisi akan bersafari berkeliling masjid dan pondok pesantren. Datang ke masjid safari dakwah. Datang subuh. Duduk paling depan di samping ketua DKM. Sambil berbisik-bisik, Pak Ketua, insya Allah Pak, kalau saya mau ini tolong dibantu Pak. Arahkan jamaahnya untuk mengurus saya Pak. Nanti kalau saya menang 1 miliar buat Allah rumahku. Benar kalau menang ya Pak. Kalau kalah, Datang ke majlis taklim ibu-ibu. Bawa apa? Saya punya pengajian ibu Pak. Kadang-kadang kalau tahun politik suka didatangi sama politisi bawa jemaah. Hadiah buat dia. Boleh beli apa aja ya Pak? Tapi masalahnya di bab itu Pak, di ujung gambarnya ada tokohnya. Oh sudah, nggak ada yang gratis dong. Ya udah apa-apa. Ada support lah apa-apa. Ada lagi Pak, ini apa? Sejadah. Tujuannya bagus untuk mengingatkan orang untuk Allah. Kalau sejadahnya Allah, gimana gambarnya Pak? Allah, Muhammad, masjid, gitu ya? Ka'bah, begitu ya? Ini sejadahnya sejadah politik gambar. Inilah, begitu Pak. Allahu Akbar. Kita kan harus menunduk ketika sujud kita. Tadinya mau musik Allahu Akbar, goyang. Meninggalkan dia. Itu Pak, kelakuan politisi yang mendadak. Dulu ada Pak Viral di Sulawesi Pak. Ada politisi dia modal langsung ke masjid dia dapat ya. Wah. Jamaah ini karpet dari saya, ingat ya. Dari saya nanti takut bilang, kalau saya ini karpet dari saya loh. Pencoblosan selesai, penghitungan selesai, ternyata yang buka karpet tidak jatuh. Yang diambil, yang paling terjadi adalah karpetnya diambil. Itulah kalau politisi mendadak soleh. Jadi apa ya? Cari politisi yang memang soleh, terang. Dia mau pemilu, mau tidak pemilu, memang politisi soleh. Insya Allah semoga ditemukan lahir kepada pemimpin yang
Boleh. Amin ya Allah. Apalagi sulit tahu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih banyak Pak. Di antaranya Pak, Rasulullah itu Pak adalah seorang musuh yang sangat dihormati lawannya. Bapak kalau punya musuh, minimal musuh bapak itu hormat sama bapak. Suatu ketika Rasulullah Pak tidak punya duit. Setelah Rasulullah menguasai Baitul Mal, menguasai ghanimah tapi tidak punya duit. Ya, karena ghanimah hanya Baitul Mal semua diserahkan kepada Tuhan. Rasulullah akhirnya meminjam kepada orang Yahudi. Yang kebetulan orang Yahudi itu pendekatnya Yahudi, namanya Rabi. Bro, pengen duit bro. Muhammad, kenapa ente? Tadi mau duit bro. Dikasih pinjam Pak. Satu sok rumah untuk Rasulullah sana. 1 bulan bayar ya. Siap. Rasulullah minjem sama orang Yahudi. Apa hukumannya Pak? Kita boleh bermuamalah sama orang kafir. Boleh ya? Orang Kristen, orang Hindu, Buddha, Yahova, Yahudi boleh Pak bermuamalah, berdagang itu boleh. Urusan dunia kita boleh bermuamalah. Rasul minjem sama orang Yahudi. 1 bulan bayar ya? Ya. Dalam 1 bulan, itu pendeta Yahudi datang ke pengajian Rasul. Rasul sedang ada ngaji, sedang kawin, di belakang sama sahabat, ada umat berkota, ada berkota semua. Tiba-tiba sang pendeta Yahudi langsung maju ke depan, Rasul sedang pakai sorban, tapi tarik sorbannya. Dicekik ini. Muhammad, kembalikan. Saking semangatnya dia. Oh, ya. Muhammad, kembalikan kamu. Terus kan belum jatuh tempo, belum jatuh tempo. Enggak tetap kembalikan kamu dicekik terus. Tiba-tiba semua yang paling temperamental berdiri mencari undangan. Apa lo? Ya Allah, izin yang kemudian kepalanya. Buat aja, aja. Ketika kamu dipegang kepalanya, stop rumah, diam. Stop. Masih mau diperlukan aja. Stop. Wahai pendeta, ini belum jatuh tempo, belum 1 bulan, belum hianat kesepakatan. Kalau saya nggak mau tahu, bayar sekarang. Sudah kalau begitu. Uang, sebagai hukuman karena kamu sering tegas, antara pendeta Yahudi ini bayarkan bertambah 1 sok, ambil dari kedua. Oh saya harus keluar, iya, kamu tertegas sama saya. Bagi bentuk hukuman dari umat yang emosi, umat disuruh mengatakan pendeta ini sebagai tunggal untuk mengambil 1 sekolah. Sesudah tunggal gitu ya. Ayo berjalan beriringan, Umar sambil marah-marah, berujung pulang ajar pendeta. Apa kata pendeta ini? Hei Umar, aku ini bukan orang bodoh. Aku datang ke tempat Rasulullah dengan para sahabatnya menagih hutang yang belum jatuh tempo, mencekik lehernya dan korbannya, mengatakan aku untuk makan. Rasulullah sudah kebiasaan setiap saya membuat pengemis tadi si pengemis Pak kerjaannya apa ya memaki Rasulullah. Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad dusta, sambil marah-marah disuapin Rasul. Muhammad gila, Muhammad dusta, disuapin. Terus setiap hari seperti itu sampai beliau sakit dan wafat. Akhirnya sang pengemis tidak lagi mendapat tujuan Rasulullah. Suatu ketika Abu Bakar tanya sama Aisyah, wahai Aisyah, adakah kebiasaan Rasulullah yang beliau sering lakukan? Aku pernah meneruskannya. Ada ayahannya. Rasul setiap pagi selalu datang ke pasar menyuapi pengemis buta Yahudi. Pengemis itu yang sudah kata-katanya itu dia beneran dia masa sih itu. Udah, setelah aku mau menyuapi sang pengemis buta Yahudi dengan suka ngatain Rasulullah. Bapak, anak-anak nggak tahu, kemudian
pengamis yang sudah menjelang kan? Tapi suami sangat belakang. Muhammad tidak suami, tapi bisa apa? Muhammad sendiri suami lagi. Muhammad teruskan. Kalau bukan yang seperti biasa, yang seperti biasa itu menyuapnya itu selalu nggak kayak kamu. Kalau begini sendok ini, ya mana kita nggak marah kan? Muhammad gila, Muhammad sendiri apa? Kalau kita bisa mati gitu, ini bukan yang biasa. So kamu tahu ya, orang yang biasa menyuap itu membuat suapannya, yang membuat alat-alatnya. Kamu beda, kamu garis sekali, beda pak. Boleh bertanya, memang yang biasa menyuapnya itu siapa? Bukan dia. Kamu tahu nggak? Yang menyuapi kamu dengan waktu tiap hari itu adalah orang yang setiap hari kamu kata-katai. Adalah orang yang tiap hari kamu caci maki gila, pendusta, tukang sihir. Orang yang tiap hari kamu sumpah melakukan beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betulkah itu? Betul. Mana beliau? Beliau kan tinggal di dunia. Kamu siapa? Aku sahabat berbakat Abu Bakar. Benarkah apa yang mengucapkan Abu Bakar? Benar. Abu Bakar saksikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan pengamis kembali masuk Islam. Takbir. Allahu Akbar. Dakwah dengan dia besok ada yang ngatain suapin. Bodoh kamu. Goblok kamu. Kalau kita masuk ke Rasulullah Alaihi Wasallam. Terakhir dari saya. Jadi bapak, wah sudah sangat dulu ya. Kita belum makan malam semua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang diutus ke muka bumi. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Kata Rasul, sesungguhnya aku ini diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena itu Rasul mengkategorikan iman. Ukurannya itu akhlakul karimah. Kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, nomor satu masalahnya, wala yu'min. Siapa yang mereka? Kenapa begitu lah? Gak apa-apa, banyak ngomong gak apa-apa. Yang penting ngomongnya baik. Yang jadi masalah, kadang ngomongan itu menjadi dosa. Contohnya apa? Berbuat riba alias gosip. Itu saya mau tanya, riba itu dosa besar atau dosa kecil? Kecil apa besar? Saya tanya, judi dosa besar nggak? Pelakunya merasa judi nggak? Besar. Zina